Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan keikhlasan dalam mengamalkan dan dalam melaksanakan perbuatan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Baik. Sebagaimana yang sudah terlihat di layar kita bersama, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Ya, sebelumnya kita sudah membaca atau sudah mengambil bab 1, yaitu mengenal bahwasanya di dalam bahasa Arab itu kalimat itu tersusun di kata, ya. Dan dalam nahwu atau dalam bahasa Arab, ya seperti terlihat di layar, dalam bahasa Arab kalimat itu dianggap kalimat. Kalimat itu dianggap kalimat jika terpenuhi dua unsur di dalamnya. Satu, kalimatani fa'aksar. Ya, dia harus dua kata atau boleh lebih. Jadi kalimatani ini artinya dua kata, ya. Dua kata. Kemudian dia harus mufid. Mufid itu maksudnya bisa dipahami. Nah, yang mana boleh seseorang itu untuk diam ketika mendengarkan kalimat tersebut. Nah, barulah ketika suatu kalimat itu terpenuhi dua unsur ini, yaitu minimal dua kata dan dia mufid, nah, barulah dia disebut kalimat di dalam bahasa Arab. Kalau hilang salah satunya, maka dia bukan kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu, bahasa Arabnya adalah al-kalam, atau kita sebut dengan al-jumlatu al-mufidah. Nah, berangkat dari sini, maka kita bisa memahami bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab itu terdiri dari kata. Unsur utamanya adalah kata. Nah, di bab kedua ini kita akan mulai mengenal ajzaul jumlah. Ajzaul jumlah itu apa? Unsur-unsur atau bagian-bagian dari kalimat. Nah, tadi kita menjelaskan apa itu kalimat, ya, dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita mengenal. Jadi kata-kata yang tersusun itu yang akhirnya bisa mufid dan menjadi kalimat, apa-apa saja jenisnya. Nah, itu yang akan kita ambil di sini. Baik, kita baca dulu contohnya, ganti-gantian, ya, ikhwas kalian. Mulai dari Ummu Sumini, bacanya dua-dua, ya. Tayyib, sekarang. Al-awwal, al-amsilah, al-awwal. Rakiba Ibrahim, Rakiba Ibrahimu, Rakiba Ibrahimul hisana. Atsani, Yuda'ibu Ismailul Qitta. Nah, Sekarang. tafadhol. Ini ada musyarik baru, ya. Ahlan Pak Faisal. Jahiz ma'ana, bisa ikut baca juga, ya. Sudah jahiz atau kita minta dulu Pak Rahmat? Nah, Ustaz. Nah, tafadhol musalis warabi. Nah. Salis yahsudul fallahul qamha. Rabi' ta'kulu syatu fulan wa sya'ira. Ya. Tafadhali Ummu Nurani. Wujud. Ada? Ummu Nurani ada? Ada, Ustaz. Ya, silakan dibaca. Maaf, Ustaz. Sami'tun nasihata.
Yasra'un nuru fil hujrati. Alas Ustaz. Nah, Pak Faisal ada? Ya, berarti kembali ke Ummu Sumini ya. Tafadhali. نعم أستاذ. السابع تجري السفينة على الماء. الثامن هل تحب السفر؟ Taib. Hal tuhibbus safar? Nah, di sini kita lihat ke penjelasannya itu seperti ini. Rokiba Ibrahimu al-Hisonah. Ini disebut apa? Al-jumlah. Atau bahasa lainnya al-kalam. Nah, dia terdiri dari pertama Rokiba, nah Ibrahimu al-Hisonah. Kita perlu mengidentifikasi Rokiba ini berarti kata, nah, kan gitu. Ibrahim berarti kata, al-Hisonah berarti kata. Namun apakah cukup sampai situ? Enggak. Ternyata jenisnya apa gitu. Dia apa di sini Rokibah. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Sekarang coba kita lihat ke kaidah ya. Nah, ini kaidah. Anda baca dulu, silakan disimak. Al-kalimatu salah satu anwa'. Ismun wa fi'lun wa harf. Falismu kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamad aw ayyu syai'in akhar. Wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Wal harfu kullu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Baik, kita artikan satu-satu dulu. Kata itu ada 3 jenis. Nah, begitu. Kata ada 3 jenis. Ada ismun, isim, ada fi'il, ada harfun. Jadi ini nama kata ya. Nah, kalau arti nggak bisa diartikan isim apa itu isim. Nah, nanti dijelaskan penjelasannya gitu. Isim itu apa? Isim adalah setiap kata atau setiap lafaz yusamma bihi insan, yang mana digunakan untuk menyebut manusia ya, atau digunakan untuk nama atau penyebutan untuk manusia, atau hayawan atau hewan. Nah, contohnya kalau manusia misalnya tadi Ibrahim. Nah, berarti Ibrahim ini termasuk isim gitu. Au hayawan atau hewan. Misalnya tadi al-hison. Berarti al-hison adalah isim. Atau au nabat, itu tumbuhan. Misalnya syair. Jadi berarti syair adalah isim. Syair itu semacam apa namanya? Jelai ya, daun jelai atau apa kita sebut semacam gandum gitu ya. Au jamadun, untuk menunjukkan benda mati. Nah, benda mati ya. Misalnya al-maktabu. Berarti al-maktabu ini isim. Karena artinya adalah meja gitu. Nah, itu benda mati. Au ayu syai'in akhar, atau yang lain-lain. Yang lain-lain itu bisa berupa kata sifat, berupa kata sifat. Ya, berupa kata sifat atau yang lain-lain seperti itu. Nah, itu namanya isim. Jadi kalau kita ingin mengetahui, nah, di antara cara ingin mengetahui apa itu isim adalah melalui artinya. Jadi kalau kita tahu artinya, maka bisa kita punya salah satu cara untuk mengetahui apakah ini isim, fiil, atau huruf. Seperti itu. Itu yang pertama isim. Kemudian yang kedua fiil. Apa itu fiil? Setiap lafaz yang menunjukkan atas husul terjadinya
amal, sebuah perbuatan, fi zamanin khasin, pada waktu tertentu. Nah, jadi fiil itu apa? Fiil adalah pas yang menunjukkan terjadinya sebuah perbuatan. Jadi fiil itu bisa kita katakan ada dua unsur ya. Perbuatan gitu ya. Terkait waktu. Nah, sehingga namanya adalah fiil. Jadi perbuatan atau sebuah kejadian dan dia terkait waktu, maka itu namanya fiil. Contohnya apa? Rokiba. Rokiba artinya telah menunggang. Berarti ada kata telah di situ. Nah, telah itu apa? Menunjukkan waktu yang telah berlalu. Ya, telah berlalu. Nah, maka itu namanya fiil. Rokiba ini berarti fiil. Ini kita belum masuk ini ya penjelasan tentang tanda-tanda dari isim atau fiil. Kita hanya menjelaskan definisinya saja. Jadi fiil apa? Setiap lafaz yang menunjukkan sebuah perbuatan yang terkait waktu. Nah, begitu. Kalau isim tadi apa? Sebuah lafaz yang dengannya kita atau sebuah lafaz yang menunjukkan makna dari manusia, hewan, nabat, jamad, atau yang lain-lainnya. Dan tentunya isim tidak terkait waktu. Contohnya Ibrahim. Nah, tidak ada terkait waktu, tidak terkait waktu. Tapi kalau misalnya makan, akala, telah makan, ini berarti ini fiil. Begitu. Misalnya yakulu, nanti ada itu ya, kita pelajari yakulu, sedang makan ini, itu fiil berarti. Dan seterusnya. Lanjut. Wal harfu, nah sekarang ada jenis ketiga dari kata, itu ya huruf. Setiap kullu lafzin, setiap kata, nah dia ingat ya, dia kata, garis besarnya dia kata. La yazharu ma'nahu, tidak jelas maknanya, nah gitu. Secara sempurna, tidak bisa dipahami secara sempurna, kecuali dia bersama yang lain. Kecuali dia bersama yang lain. Yang lain ini maksudnya apa? Bersama fiil atau bersama isim. Kalau huruf aja, tidak bisa dipahami secara sempurna. Di antara bentuk huruf itu adalah huruf jar. Misalnya fi, artinya di dalam, atau di ya, atau dalam. Ila, ke, ala, di atas. Nah, tak bisa kita pahami huruf ini secara sempurna kecuali dia bersambung dengan yang lain. Contohnya alal maktabi. Nah, ini baru dia nyambung atau bisa dipahami. Oh, di atas meja gitu. Ya, di atas meja dan begitu seterusnya. Baik. Nah, ini adalah 3 jenis kata yang perlu kita ketahui. Jadi dalam bahasa Arab yang kita kenal kalimat-kalimat itu dia tersusun dari kata-kata. Nah, setiap kata itu ada jenisnya. Bisa jadi isim, bisa jadi fiil, bisa jadi huruf. Nah, kalau ditanya apa itu isim, adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Fiil menunjukkan kata kerja yang terkait waktu. Huruf yang mana dia adalah kata, bisa kita sebut adalah kata pelengkap ya. Yang mana dia atau bisa kita hubung atau bisa kita bilang kata hubung gitu, huruf. Nah, perlu kita pahami atau Anda jelaskan huruf yang di sini dimaksud itu apa gitu. Baik, kita lihat huruf yang dimaksud di situ adalah huruf yang bermakna, huruf harfu makna gitu ya. Huruf yang memiliki makna. Karena huruf itu ada 2. Ada huruf makna, satu lagi ada huruf mabna. Nah, huruf mabna tidak termasuk ya, karena huruf mabna ini adalah huruf hijaiyah. Nah, contoh ke huruf mabna itu contohnya apa? Misalnya kita bilang qalamun. Nah, qaf ini huruf, lam ini huruf.
Mim ini huruf. Tidak ada maknanya. Dia adalah huruf yang digunakan untuk membangun kata kolamun. Nah, bukan huruf ini yang dimaksud dalam pembahasan bahasa Arab. Dalam pembahasan bahasa Arab atau nahu atau sorof nanti, atau ya nahu ya, yang dimaksud adalah huruf makna. Contohnya apa? Ya ini ala, atau bahkan li nanti. Li itu artinya apa? Kepemilikan, ya, milik. Misalnya apa? Laka, milikmu. Nah, lam ini huruf. Tapi bukan sekedar lam biasa, tapi dia memiliki makna. Maknanya apa? Milik. Nah, atau nanti istihqaq atau kepemilikan, ya, al-milki. Nah, begitu. Jadi huruf yang dimaksud itu bukan huruf yang hijaiyah, ya, tapi huruf yang memiliki makna. Thayyib. Itu penjelasan dari materi kita kali ini. Sekarang kita coba teman-teman takra'un mutabadiluna fil qiraah, ganti-gantian bacanya, ya. Dimulai dari bawah Nurani. Ada, silahkan. Dimulai dari al-qaidatu, ya. Silahkan baca satu-satu. Ada Ummu Nurani. Ada Ustaz. Nah, tafadholi. Al-qa'idatu. Al-kalimatu salasatu anwa'in ismun wa fi'lun wa harfun. Terus Ustaz. Lanjut sampai habis, enggak apa-apa. Alismu kullu labsin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhra. Akhara. Wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala usuli amalin fi zamanin khassin, ya Ustaz. Khassin, ya. Khassin. Wal harfu kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamalan illa kamilan illa ma'a ghairihi. Ya, barakallahu fiik. Ini kita enggak apa-apa, ya, sering-sering baca, walaupun keliru enggak apa-apa. Karena sambil kita belajar kaidah, kita juga sambil praktek-praktek, ya, baca. Jadi semakin sering kita ulang, semakin tidak kaku kita membaca. Ya, percuma kita belajar kaidah banyak-banyak nanti, ya. Jadi tidak usah minder atau malu, ya. Barakallahu fiik. Baik, silakan. Ya, lanjut Pak Rahmat. Ulang lagi, ya, baca al-qaidatu. Nah, Ustaz. Al-qaidatu as-salis. Al-kalimatu salasatu anwa'in ismun wa fi'lun wa harfun. Fal ismu kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhara. Wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husulin amalin fi zamanin qasin. Ya, ala husuli. Li ini enggak tanwin, ya. Nah, Ustaz. Wal fi'lu kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin qasin. Wal harfu kullu lafzin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Baik, barakallahu fiik. Tafadhal, hamba Allah. Mas, siapa ini hamba Allah? Hah? Mas Muka.
Abdullah. Abdullah namanya. Jahiz mana? Apakah siap? Bisa baca? Siapa hamba Allah? Siapa ini? Ummu? Taib. Pak Arba'in? Nah, Masih Ustaz. masih mustami? Enggak, Ustaz. Sudah, Ustaz. Selesai makannya. Nah, barakallahu fiik. Tafadhal. Al-kalimatu salah satu anwa'i. Bentar, Ustaz. Saya buka dulu. Kecil di HP. Oke. Fal ismu kullu lafdin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhara. Wal fi'lu kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin qasim. Wal harfu kullu lafdin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Na'am. Nah, tafadhal. Tafadhali Ummu Sumini. طيب أستاذ. القاعدة الكلمات ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف. الأول فالاسم كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر أو أي شيء آخر. الباء والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمان خاص. جيم والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلى مع غيره. Nah, mumtaz. Eh, Barakallahu. mau bertanya Nah, Ustaz, tafadhali. Yusama bihi itu diartikannya gimana Ustaz? Nah, cara ngertiinnya nerjemahin ya maksudnya. Kullu lafzin yusamma bihi insan. Setiap lafaz yang dengannya dinamai manusia. Jadi kalau apapun nama manusia, nah itu namanya, ini kembali ke isim ya. Jadi setiap lafaz yang dengannya dinamai, atau setiap lafaz yang dinamai dengannya manusia atau hewan, dinamai ya. Bisa difahami cara terjemahannya? Syukur Mas Argi, udah bisa. Baik. Jamadu ini apa maknanya? Benda mati. Baik. Nah, itu tadi penjelasan singkat. Jadi cara mengenal sebuah isim, atau ini baru definisi isim, fi'il dan harfu. Jadi boleh ya diulang-ulang itu biar lengket. Jadi isim itu apa? Kullu lafzin yusamma bihi insan atau hayawan. Kalau fi'il kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Kalau harfu kullu lafzin la yazharu ma'nahu. Itu definisi. Nah, kalau cara mengenal, mengidentifikasi sebuah isim dalam sebuah kalimat, ada tanda-tanda ya. Tanda-tandanya diantaranya adalah satu, misalnya tanwin. Jadi kalau ada kata bertanwin, maka dia adalah isim. Atau bisa kita balik. Kalau kita sudah dengan kalimat bahasa Arab dan kita tahu ini adalah isim, maka dia harus kita tanwin gitu. Kalau dia tidak beralif lam. Nah, tanda kedua adalah beralif lam, al ya. Jadi kalau ada yang kata yang beral, maka itu pasti isim. Contohnya misalnya apa? Wal asr. Berarti jelas ini asr ini adalah isim gitu. Atau apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas gitu ya. Birabbin nas. Nah, berarti an-nas ini isim. Nah, gitu.
Kenapa? Karena dia beral, gitu ya. Jadi cara mengenal isim di dalam sebuah kalimat adalah dengan diantaranya adalah dengan mengenal tanda-tandanya. Kemudian tanda berikutnya adalah dukhul, harfi al-jar. Ya, didahului oleh huruf jar. Contohnya Robbi. Robbi ini kan artinya Tuhan. Nah, dia isim. Kenapa isim? Karena didahului oleh huruf jar. Nah, nanti kita kenal apa itu huruf jar gitu ya. Nah, iya. Seperti itu. Ini adalah 3 tanda utama isim. Nah, kemudian fiil, apa tanda-tanda fiil gitu? Fiil, tanda-tandanya adalah dia sabakohu, didahului oleh qad. Nah, qad. Jadi kalau ada qad, maka kata setelahnya itu pasti fiil. Contohnya apa? Qad aflahal mu'minun. Berarti aflaha ini fiil. Al-mu'minun apa? Isim. Isim. Kenapa dia isim? Dan Ada lam alam. di awal. Nah, begitu ya. Kemudian di antara tanda fiil adalah dia dimasuki oleh sin, ya, atau saufa. Sin ini huruf sa ya. Contoh, kalla saya'lamun. Saya'lamun. Berarti ya'lamun ini fiil karena ada sin gitu. Nah, sin ini atau saufa ini artinya akan ya. Akan. Nah, ini adalah 2 di antara tanda-tanda fiil. Nah, tentunya bagi kita non-Arab gitu ya, dikasih pun tanda-tanda fiil ini mungkin cukup kesulitan juga gitu. Kalau misalnya hanya bermodalkan tanda-tanda saja. Nah, lalu bagaimana caranya mengenal isim atau fiil atau huruf dalam kalimat? Yaitu dengan terus belajar. Nanti dengan seringnya kita berinteraksi dengan bahasa Arab, itu dengan sendirinya kita bisa tahu, oh ini fiil, oh ini isim, oh ini huruf gitu. Dengan sendirinya. Dan tanda-tanda ini hanyalah sifatnya itu support ya. Apa namanya? Sebagai supporting saja, bukan utama gitu. Semoga bisa dipahami ya kalimat Ana. Nah, taib. Sekarang kita kembali ke afwan. Adapun huruf itu tidak punya tanda. Atau bisa kita katakan tanda huruf adalah tandanya adalah adamu al-alamah. Tanda dia adalah dengan tidak adanya tanda. Jadi kalau tidak ada tanda isim pada suatu kata, tidak ada tanda huruf pada suatu kata itu, maka dia huruf. Afwan. Jika tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fiil, maka dia adalah huruf. Jadi huruf itu apa? Ya, dia tidak ada tanda. Kalau ada tanda isim berarti isim. Kalau ada tanda fiil berarti fiil. Kalau tidak ada berarti huruf. Nah, begitu ya. Namun kembali lagi ke tadi, itu semua bisa atau tanda-tanda ini bisa kita manfaatkan atau bisa membantu kita hanya sebagai support ya. Modal utamanya untuk bisa mengenal isim, fiil, dan huruf dalam suatu kalimat adalah dengan banyak berinteraksi dengan bahasa Arab dan terus belajar begitu ya. Baik. Sekarang kita kembali ke contoh tadi. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengartikan satu-satu ya. Baik. Tafadhol, Ummu Sumini. Tadi Nah, baca satu, kemudian terjemahkan. Nah, begitu. Tafadhol. Baik, Ustaz. Al-awal, Rakiba Ibrahimul Hisana. Ibrahim mengendarai kuda. Ya. Berarti Rokiba ini apa jenis katanya atau kalimahnya? Rakiba fi'il, Ibrahim isim, Al-Hisan isim. Ya, Mumtaz. Afwan Ustaz, mal farku sin wa saufa? Bentar, isim ya. Isim kita tandai dengan sin ya.
Kalau fi'il fa, kalau harfun harf. Baik. Al-farqu baina sin dan sofa tadi artinya sama-sama akan ya. Nah, yang mana mereka berdua adalah tanda fi'il. Akan si isim atau si sin ini lebih dekat. Misalnya mata takul, sa'akul, saya akan makan. Maksudnya bentar lagi makan gitu. Tapi kalau sofa lebih lama gitu, lebih jauh akannya itu. Misalnya mata tadhab ila Makkah, saufa adhab insyaallah. Ya, aku akan pergi ke Mekah. Saufa adhabu ila Makkah. Kapan? Ya, lama lagi, mungkin 2 bulan lagi atau pekan depan. Yang penting waktunya lebih lama daripada sin gitu ya. Begitu. Hanya itu perbedaannya. Baik, Ustaz. Berarti Allahu a'lam. sofa itu apa namanya? Masih rencana gitu ya, belum tahu akan dilakukan atau tidak gitu. Mungkin apa gimana? Oh, enggak ada, tidak sampai ke situ. Hanya memang lebih lama aja waktunya. Jangka panjang itu sofanya. Bukan terkait dengan masih wacana atau rencana, enggak, tidak terkait dengan itu. Jadi ini hanya berfokus kepada itu waktu saja. Waktu yang akan datang. Tapi yang akan datang untuk sin itu lebih dekat. Waktu yang akan datang untuk sofa lebih lama. Nah, begitu. Atau lebih jauh ya. Hanya itu. Tidak terkait dengan sofa masih rencana belum pasti. Enggak terkait itu ya. Baik, Ustaz. Keren. Fun. Baik, tafadhol Pak Arba'in. Dr. Mustani. Nah, Ustaz. Yuda'ibu Ismailu al-qittu. Yuda'ibu Al-Qitto. ma makna Ustaz? Ulang, Al-Qitto apa Al-Qitto? Al-qitto. Yuda'ibu Ismailu al-qitto. Ini diambil dari kata da'aba yuda'ibu. Artinya bergurau ya, atau bercanda atau bermain gitu ya. Oh, bukan la'ibu ya, da'ibu. La'iba yal'abu bermain. Kalau da'aba yuda'ibu itu lebih ke bergurau gitu ya. Ya, ya. Ismail bergurau dengan kucing. Nah, kira-kira kosakata yang cocok dalam bahasa Indonesia apa? Titik-titik Ismail dengan kucing. Apa itu? Bergurau atau ada kosakata yang bermain. Ya, seperti itu ya. Bermain-main dengan kucing. Kira-kira yuda'ibu. Ya, yuda'ibu ini fi'il, isim atau huruf? Yuda'ibu fi'il. Ismail. Isim. Terus? Itu kucing. Al-Qitto apa? Isim. Iya, isim juga ya. Barakallahu fiik. Tafadhol Pak Rahmat. Nah, Ustaz. As-salis yahsudul fallahul qamha. Petani sedang memanen gandum, Ustaz. Petani Ya. itu sedang memanen gandum. Al-qamha ya, gandum bisa ya. Berarti yahsudu apa? Memanen, Ustaz. Fi'il, Ustaz. Fi'il. Al-fallah Isim. isim. Al-qamha Isim juga, Ustaz. nah, barakallahu fiik. Tafadhol Ummu Nurani, tafadholi ya. Ta'kulus syatu fulan wa sya'irat. Ta'kulu fi'il, al-syatu isim, fulan isim ya Ustadz ini Ustadz. Kenapa isim? Fulan ada tanwinnya ya. Ya, mumtaz. Terus Isim juga Ustadz. wow. Waw huruf. Ya, harf
Syairan isim juga. Nah, hakada. Tafadholi Ummi Sumini. Oh, ini Ustaz. Asyatu mana ya Ustaz tadi? Oh ya, asyatu apa artinya? Kambing ya. Kambing. Fulan, Kacang, Ustaz. kacang. Syairan, syairan. Nggak tahu, Ustaz. Rumput apa itu, Ustaz? Syairan bisa juga kita artikan dengan gandum ya. Oh, gandum. Jelai. Ya, bisa juga kita artikan dengan gandum. Tadi bulan itu kacang ya Ustaz? Ya, kacang. Baik. Al-Khamis, Al-Khamis ya? Nah, Al-Khamis. Sami itu nasihat. Aku mendengar nasihat. Sami itu fi'il, nasihat isim. ya, mumtaz ya. Barakallahu fiki. Tafadhal Pak Arba'in. Yasta'un nuru fil hujurati. Yasta'un fi'il an-nuru isim fi huruf al-hujurati isim. Ya. Apa artinya? Nggak tahu, Ustaz. Yasta'u. Sato'a yasta'u artinya apa? Menerangi. Berarti cahaya menerangi kamar. Ya. Lanjut. Mas. Tafadhol Mas Rahmat. Nah, Ustaz. Tajri safinatu alal ma'i. Tajri fi'il safinatu isim ala harfin jar harfur jar al-ma'i isim. Ya, mumtaz. Ummu Nurani, tafadholi. Hal tuhibbus safara. Hal harfu tuhibbu fa'il as-safara isim. Ya, mumtaz ya. Apa artinya tuh? Apa artinya? Apakah kamu menyukai Kamu perjalanan? senang berpergian gitu Ustaz? Ya, apakah kamu suka atau senang dengan bepergian gitu ya? Baik. Lanjut ya. Ini latihannya banyak. Sebenarnya sangat bermanfaat sekali ya untuk melatih mumarasah. Namun kita nanti skip aja dulu. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Rasanya nggak afdol ya. Kita baca aja beberapa. Ya. Nah, ini kita baca saja karena insya Allah sudah mafhum ya. Mana isi, mana fi'il, dan mana huruf. Nanti tinggal bertanya. Tafadholi dimulai dari Ummu Sumini, bacanya 3-3 ya. Iya Ustaz. Al-awwal, dari awal dulu ya. Iqra jumalal atiyati wa bayyin al-asma'ulati tadullu ala askhasin walati tadullu ala hayawanin walati tadullu ala nabatin walati tadullu ala jamadin. Ya, ini Iqra'il jumalal atiyata, kemudian wabayyin al-asma'a ya. Baik. Perintahnya kira-kira bisa paham nggak perintahnya? Ini Iqra, baca kalimat yang di bawah ini,
dan jelaskan nama yang diawali al-asfus ini tuh apa sih tadi? Yang menunjukkan, tadulu itu menunjukkan ya, Oh, menunjukkan itu atas yang ashkhos, menunjukkan apa Ustaz? syakhsun, syakhsun, jamak dari syakhsun, Manusia gitu, orang, ya orang. bukan manusia, dan yang menunjukkan hewan, yang menunjukkan tumbuhan, yang menunjukkan benda mati gitu Ustaz. Ya, jadi hanya bedakan mana isim yang menunjukkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Mudah ya, jadi insya Allah kita baca saja. Tafadholi. Nah, Faridun yajri fi syari'. Tarjim awla Ustaz. La, qira'ah faqat. Asani aliyun yarkabul himara. Athalis al-kalbu yanamu fil bustan. Syukran. Naam, arba'in. Bentar Ustaz. Yuhibbul waladul burtuqali. Yahtariqul burtuqala. Yahtariqul hatabu. Yahtariqul hatabu. Yatasallaqul ghilmanu al-jamala. Al-jabala ya. Naam. Tafadhol. Al-jabala. Tapi nggak nampak. Ya, bahasa. Tafadhol Pak Rahmat. Nah, Ustaz. Iftarasad dzanbu. Iftarasad dhi'bu. Iftarasad dzi'bu. Kabsha. As-sa'labu ya'kulu dajaja. Al-bustaniyu yajma'ul azhara. Al-Azhar. Naam, tafadhol Ummu Nurani, tafadholi. Yasbahul auladu fil bahri. Al-hadidu yathubu fin nari. Al-midadu fid-dawati. Ya, ini banyak kosakata baru ya. Kita tidak terjemahkan tadi. Nah, antum jika ada yang tidak tahu, boleh bertanya. Atau sudah tahu semua, ada dicari semua? Belum Ustaz. Nah, tafadholi. Nggak apa-apa bertanya ya. Yahtariqu itu tadi apa Ustaz? Nomor 5. Ya, tariku diambil dari kata atau fi'il mudhari madinya adalah ihtaroko. Yahtariqu. Yahtariku kan, ihtaroko, yahtariku. Berarti ini yahtariku nanti fi'il mudhari namanya. Artinya terbakar. Hatobu terbakar. Kayu bakar ya, kayu. Ada lagi? Banyak Ustaz sebenarnya. Nah, udah. Toyib. Coba Ummu Sumini terjemahkan. Faridun. Farid itu tajri berjalan di jalan. Lari di jalan. Lari di jalan raya ya. Syari itu jalan raya. Jalan raya. Nomor 2, Ummu Sumini masih. Ali mengendarai himar ke keledai. Ya, menunggangi itu ya. Menunggangi keledai. Ya, lanjut. Al-kalbu yanamu fil bustan. Anjing itu tidur di bustan. Ya, kebun. Ya. Tafadhol Pak Arba'in. Yuhibbul waladu burtuqala.
Anak kecil menyukai jeruk. Jeruk. Lanjut. Yahtarikul hataba. Kayu bakar apa? Hatabu. Kayu terbakar apa? Kayu itu terbakar. Kayu itu terbakar akan ada. Yatasallaqul ghilmanul jabala. Oh, nggak tahu nih Ustaz. Tasallako, memanjat. Al-Gilman jamak dari gulamun. Nah, Apa kecil. Ustaz? Gilman? Jamak dari gulamun. Al-Jabala gunung. Oh, Gulam artinya anak kecil ya. anak kecil mendaki gunung Ustaz ya. Iya. Lanjut, iftarosa, Mas Rahmat. Nah, Ustaz. Tarosa membunuh Ustaz. Apa? Iftarosa apa? Memangsa. Memangsa, ya Ustaz. Memangsa. Berarti kayak mana ngertiinnya? Belum tahu Ustaz. Serigala. Memangsa di desa itu Ustaz. Kapsyan artinya domba. Domba. Lanjut. As-sa'labu. Sa'labu itu musang. Musang memakan ayam. Ya, ayam. Lanjut. Kebun. Al-Bustani berarti apa? Tukang kebun ya. Tukang kebun. Ya, karena ada niu ini. Nah, gitu. Tukang kebun jadinya. Nah, Ustaz. Berarti kan? Tukang kebun bersama bunga-bunga gitu. Bersama Ya, jema'u itu mengumpulkan. 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 Coba kayak mana artinya berarti? Tukang kebun mengumpulkan bunga. Ya, bunga-bunga itu gitu ya. Hmm. Untuk agar terjemahan kita cantik gitu ya. Al ini bisa kita artikan itu atau ini ya. Al-bustaniyu ya jama'ul azhar. Tukang kebun itu mengumpulkan bunga-bunga ini atau bunga-bunga itu juga boleh. Gitu ya. Jadi jangan lupa isim yang ada alnya bisa kita artikan atau terjemahkan dengan ini atau itu. Nah, begitu. Tafadholi Ummu Nurani. Ustaz. Yasbahu al-auladu fil bahri. Anak laki-laki itu berenang di laut, gitu ya Ustaz. Ya. Anak-anak itu ya. Anak-anak. Jamak dari apa al-auladu? Waladun. Jamak dari waladun ya. Lanjut. Al-hadidu yathubu finnari. Besi meleleh di dalam meleleh. Ya, dalam api dzaba yazubu meleleh ya. Lanjut. Al-midadu fiddawati.
Al-midadu itu apa Ustaz? Tinta ya Ustaz? Ya, tinta. Tinta di dalam ad-dawati apa Ustaz? Dawah itu semacam kotaknya itu, apa namanya? Botol. Apa? Tinta berarti. Tempat tinta. Oh iya. Kita lanjutkan ya. Berarti silakan latihan-latihan ini boleh dibaca atau nanti dicari sendiri artinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, teman-teman. Karena latihan-latihan tadi itu sebenarnya perlu, tapi karena kita ini sifatnya online ya, jadi mungkin latihan-latihan itu seperti yang kita buat. Nah, kenapa minta teman-teman itu untuk mengerjakan PR juga? Karena bahasa Arab itu ada empat maharat di dalamnya atau 4 skill ya. Istima, mendengarkan, kemudian al-kalam, di dalamnya juga ada al-kalam, berbicara ya. Kemudian di dalamnya ada al-qiraah, membaca. Kemudian di dalam bahasa Arab ini juga ada namanya al-kitabah, menulis. Jadi kita sekarang ini live, itu kita tentunya belajar pertama al-kalam. Dengan sedikit-sedikit kita belajar kaidah, kemudian sedikit-sedikit praktek, dan sedikit-sedikit kita latihan. Kemudian kita juga al-istima juga di dalam ini, kemudian al-qiraah juga sudah kita pelajari. Nah, al-kitabah ini nggak mungkin kan secara live kita pelajari, karena itu anak kasih teman-teman itu PR dengan berusaha sebisa mungkin tidak terlalu banyak ya, karena khawatirnya tidak dikerjakan. Usahakan setiap PR yang kita kasih itu dikerjakan, gunanya untuk melatih kitabah ya, agar kita menulisnya lancar. Kalau soal cantik dan jeleknya tulisan kita itu kembali ke masing-masing lagi ya. Nah, begitu ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikut. Taksimul fi'li bi'tibari zamani. Taksim, pembagian. Jadi tadi kita sudah mengenal bahasa Arab itu atau kata itu ada namanya isim, ada namanya fi'il, ada namanya harfun. Nah, tadi definisi harfun itu apa? Ya, definisi fi'il itu apa? Lafzun ya. Setiap lafaz, karena dia fi'il itu termasuk kata kan. Lafzun itu kata. Setiap kata ya dulu yang menunjukkan, dalla ya dulu itu menunjukkan ya. Ala terjadinya atas, husul terjadinya amal, sebuah perbuatan, fi zamanin khosin, terkait pada waktu tertentu. Nah, seperti yang kita bilang tadi, fi'il itu terdiri dari 2 unsur, satu amal, yaitu fi'il, perbuatan. Bisa kita artikan perbuatan yang mudahnya. Kemudian zamanin khos atau di waktu tertentu. Nah, sekarang karena dia berkaitan dengan waktu, nah di sini ada judul baru, pembagian fi'il bi'tibar, jika ditinjau. I'tibar itu ditinjau ya. Atau jika dilihat dari zamannya, dari waktunya. Waktu. Satu, ada fi'il madhi. Nah, fi'il madhi ya. Jadi ini simple. Tafadholi, Ummu Sumini, baca al-amsilatu sampai habis. Ayo, Ustaz. Al-fi'lul madhi. Al-amsilatu al-awwal jara kalbu. Al-thani waqafa ar-rajulu. Al-thalis do'a al-kitabu. Al-rabi' daqatis sa'atu. Al-khamis ja'atil bintu. As-sadis badotid dajajatu. Balas ya, Ustaz. Ya. Silakan diulang Pak Arba'in. الفعل ماضي. الأمثلة: جار الكلب، وقف الرجل، ضاع الكتاب، دقت الساعة، جاءت البنت، باضت الدجاجة. Nah, tafadhol Pak Rahmat. Al-fi'lul madi. Al-amsilatu. Jarul kalbu. Waqafar rajulu. Dha'al kitabu. Daqqatis sa'atu. Ja'atil bintu.
badatid dajaja. Ya, tafadhali Ummu Nurani. Al-fi'lul madhi. Al-amthilatu. Jaral kalbu. Waqafa rajulu. Do'al kitabu. Daqatis sa'atu. Ja'atil bintu. Badatid dajajatu. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini adalah pengenalan fi'il madhi. Jara fi'il madhi, waqafa fi'il madhi, do'a fi'il madhi, daqqat. Nah, ini aslinya yang ada titi yang di belakang ini adalah daqqat. Ja'at, badat. Kenapa dikasih harokat ti? Karena awalnya mereka sukun. Kemudian ketemu dengan alif lam. Alif lam ini sukun juga nih kan, gitu kan, a. Oh, dia mati di situ. Al bintu ini alif lam sukun juga nih. Ini sukun juga. Nah, sukun ketemu sukun, maka sukun pertama di sini dijadikan harokat kasroh. Jadi asal katanya adalah daqqat gitu ya. Ja'at, badat. Nah, itu semua fi'il madhi. Baik. Berarti nanti kita lihat kaidah dulu. Al-qaidatu al-fi'lul madhi paling bawah ya. Kul huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Setiap fi'il, nah fi'il kita udah tahu ya, yang menunjukkan atas terjadinya sebuah perbuatan pada waktu yang telah berlalu. Pada waktu yang telah berlalu. Nah, perlu dipahami standar waktu itu kapan? Zaman. Nah, ini kan zaman itu ada yang telah berlalu, sedang, dan akan. Nah, patokannya itu apa? Patokannya adalah ucapan yang keluar dari mulut atau waktu ketika ucapan keluar dari mulut. Misal, Ana bilang nih sama Pak Rahmat. Pak Rahmat, Iqra. Nah, Iqra atau apa ya? Misalnya Pak Rahmat lagi duduk. Terus Ana bilang sama Pak Rahmat, ya jelisu Rahmat misalnya. Nah, sekarang ya jelisu itu menunjukkan makna sedang atau akan. Nah, sedang. Karena ketika ucapan itu keluar dari mulut Ana, Pak Rahmat memang sedang duduk. Tapi kalau misalnya Pak Rahmat misalnya sedang berdiri, kemudian Ana berbicara, ya jelisu Pak Rahmat. Nah, sedangkan kondisinya Pak Rahmat berdiri. Nah, berarti apa? Ya jelisu itu bermakna apa? Sedang atau akan? Maka akan. Nah, jadi patokannya adalah waktu ketika ucapan itu keluar dari mulut. Nah, itu patokannya. Nah, ketika fi'il madhi itu menunjukkan waktu yang telah berlalu, patokannya adalah ketika orang itu ngomong, berarti bisa dipastikan perbuatan itu telah berlalu terjadinya sebelum dia ngomong gitu. Seperti ini, jarol kalbu. Berarti ketika ada yang bicara jarol kalbu, anjing itu berlari. Kapan? Ya, sebelum bicara ini gitu. Nah, seperti itu ya. Waqafar rajulu, pria itu berdiri. Telah berdiri gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia jelas ya, telah gitu. Ada telahnya. Do'al kitab, kitab itu hilang atau telah hilang. Daqqatis sa'atu, jam itu telah berdering. Al bintu, anak perempuan itu telah datang. Ayam itu telah bertelur. Nah, gitu ya. Itu namanya fi'il madhi. Coba dibaca Pak Arba'in, al-fi'lul madhi, al-qaidatu. Al-qaidatu al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi.
Silakan Pak Rahmat. القاعدة الرابع الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. Ya, insyaallah wadih ya. Sekarang lanjut ke fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari, tafadhali Ummu Sumini baca al-amsilatu. طيب Hasan. Al-fi'lul mudhari' al-amsilatu al-awwal aghsilul yadayya. Asani labasu sayabi. Sayaba apa sayaba Ustaz? Siyabi. Oh, siyabi. Albasu siyabi. Asalis nala'abu bil kurati. Sampai mana Ustaz? Semua apa gimana? Lanjut, tak apa-apa, lanjut sampai 4. Oh, nah. Arabi namshi fil huquli. Ya, tafadhali Ummu Nurani. Ustaz. Yanbihul kalbu. Yantabihul harasu. Ta'kulul bintu. Tasbulu alwardatu. Nah, tadbulul wardah. Baik, di sini kita diperkenalkan dengan fi'il mudhari. Baik. Fi'il mudhari'nya apa saja? Aghsilu, albasu, nal'abu, namshi, yanbahu, yantabihu, ta'kulu, tadbulu. Nah, ini semuanya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini artinya nanti aghsilu yadayya. Aku sedang mencuci kedua tanganku. Nah, atau bisa diartikan aku akan mencuci dua tanganku. Jadi fi'il mudhari itu memiliki dua kemungkinan. Sedang atau akan. Nah, bagaimana menentukannya? Tergantung redaksi kalimat. Ya, tergantung redaksi kalimat. Contoh, kalau di sini nggak ada ya yang menunjukkan fi'il mudhari ini sedang atau akan di contoh-contoh kita ini. Tapi kalau kita tambahkan misalnya aghsilu yadayya godan. Aku mencuci dua tanganku besok. Berarti aghsilu sini bermakna apa? Sedang atau akan? Akan. Ya, begitu ya seterusnya. Nah, coba kita lihat al-qa'idatu. Tafadhali Pak Arba'in al-qa'idatu. Nah, al-qa'idatu al-fi'l al-mudhari huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbali wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrifil mudhara'ati wa hiya hamzatu wan nun wal ya'u wat ta'. Ya, fi'il mudhari setiap fi'il yang menunjukkan atas terjadinya perbuatan di waktu hadir, sekarang, awil mustakbal atau akan datang. Nah, itu fi'il mudhari. Ya, jadi definisi fi'il mudhari ini sampai sini nih. Fi'il mudhari yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustakbal. Nah, kemudian wala budda, dan dia harus an yakuna, berbentuk mabdu'an, diawali. Jadi dia harus diawali. Fi'il mudhari itu harus diawali dengan salah satu dari huruf mudhari'ah. Jadi ada namanya huruful mudhari'ah. Huruful mudhari'ah. Apa aja huruf mudhari'ah itu? Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta.
Nah, ini dinamakan huruf mudhari'ah. Fi'il mudhari harus didahului oleh huruf mudhari'ah, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Insya Allah untuk lengkapnya fi'il ini, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan nanti fi'il amar, pembahasan lengkapnya nanti mungkin bisa kita ambil di sorof, ya. Nah, jadi fi'il mudhari itu harus didahului oleh huruf mudhari'ah. Hamzah itu mewakili ana, ya, ana. Nun itu mewakili nahnu. Ya itu mewakili kata ganti orang ketiga, yaitu huwa, huma, hum, dan hunna, ya. Kemudian ta itu mewakili kata ganti orang kedua, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan kata ganti orang ketiga untuk hiya, ya. Hiya. Jadi kalau pelakunya perempuan itu diawali oleh huruf ta. Coba kita lihat. Berarti kalau aghsilu, saya mencuci, karena diawali oleh hamzah ini. Tapi bukan berarti si hamzah ini adalah domir, ya, bukan. Itu hanya penjelasan saja tadi. Yang penting ini cuma huruf mudhari'ah aja. Tidak berpengaruh apa-apa, hanya tanda saja. Oh, ini berarti fi'il mudhari karena didahului oleh huruf mudhari'ah, yaitu hamzah, yang mana hamzah ini mewakili ana, gitu, ya. Baik, albasu, saya memakai pakaianku. Nal'abu, kami bermain bola. Namshi, kami berjalan di ladang. Ya, hukul jamak dari haklun, ladang. Yanbahu, lihat, yanbahu, kata ganti orang ketiga nih, ya, pakai ya. Al-kalbu, anjing itu melolong atau menggonggong, ya, afwan. Yantabihu al-haris, haris itu penjaga, itu berjaga, gitu, ya. Anak perempuan itu sedang makan atau makan. Bunga mawar itu layu, jadi tazbulu layu. Nah, lihat di sini dikarenakan pelakunya sekarang fa'ilnya, ya, pelaku, ta'kulul bintu, siapa yang melakukan makan, yaitu bintu, maka itu dinamakan fa'il. Dikarenakan fa'ilnya ini perempuan atau mu'annas, maka lihat di sini awalnya pakai ta, gitu, ya. Nah, baik. Kita sudah kenal dengan fi'il mudhari. Sebelum kita lanjutkan, silakan coba Ummu Nurani baca lagi al-qaidatu. Al-qaidatu al-fi'lul mudhari huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamani al-hadiri awil mustaqbal wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min akhrufi al-mudhara'ati wahyal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Baik. Itu fi'il mudhari. Sekarang kita lanjutkan, karena insya Allah nanti kita juga akan membahas lengkapnya di sorof. Baik. Sekarang masuk ke fi'il amr. Tafadhol Pak Arba'in baca fi'il amr. Al-amthilatu, fi'lul amri, al-amthilatu. Al-ab bil qurrati. At'im qattaka. Nazif siyabaka. Nam mubarakan. Tamahal fisayri. Ajib madghot ta'ami. Baik, silakan. Gimana Ummu Nurani? Ada pertanyaan? Ya,
Tafadhali Pak Rahmat diulang. fi'lul amri al-amsilatu al-ab bil kurati at'im qattaka kittaka at'im kittaka nadhif thiyabika nam mubakkiran tamahhal fis sayyi ajib madwal ta'ami. Ya, ajid madghat ta'ami. Nah, ini semua adalah fi'il amar. Il'ab, at'im, nazif, nam, tamahhal, ajid. Nah, ini semua fi'il amar yang mana fi'il amar itu apa? Ada kandungan perintah di dalamnya. Jadi kalau ditanya, ini kan judul kita apa tadi? Pembagian fi'il berdasarkan waktu. Nah, sebenarnya ini kurang tepat ya. Karena kalau pembagian fi'il berdasarkan waktu, fi'il amar ini tidak berdasarkan waktu. Dia bermakna apa? Perintah, gitu ya. Jadi pembagian fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar itu ya pembagian fi'il seperti itu saja. Adapun kalau pembagiannya secara waktu, nanti kita buat bagannya ya. Sekarang kita bahas dulu fi'il amar. Jadi fi'il amar itu adalah fi'il untuk menunjukkan perintah. Nah, kalau soal waktu, fi'il amar itu waktunya pasti mustakbal, yang akan datang. Kita ingat ya, patokan waktu itu apa? Ketika ucapan keluar dari mulut. Kalau kita bilang ijlis, ya berarti dia waktu kita bilang ijlis itu dia belum duduk. Ijlis, duduklah kamu. Berarti dia belum duduk. Nah, berarti ketika dia duduk, itulah dia fi'il amar. Waktunya akan datang gitu ya. Il'ab bil qurrah, main bola lah. Cingmu. Nazihkanlah pakaianmu. Tidurlah nam mubakira, tidurlah lebih awal. Tamahhal, pelan-pelanlah ketika berjalan. Ajib, sungguh-sungguhlah mengunyah makanan. Nah, gitu ya. Ini semua menunjukkan fi'il amar, perintah. Coba kita baca kaidahnya, tafadhali Ummu Sumini. Ayo, Ustaz. Al-qa'idatu al-fi'lul amri huwa kullu fi'lin yatlubu bihi husulu syai'in bizamanil mustaqbal. Yutlabu ya. Apa, Ustaz? Di sini yutlabu. Oh, nah, yatlabu. Ya, Ulang gimana, Ustaz? ya. Cukup ya, barakallahu fiik. Nah, fi'il amar apa? Setiap fi'il yutlabu bihi. Setiap fi'il yutlabu bihi yang dengannya, nah gitu. Setiap fi'il yang dengannya terjadinya atau tercapainya suatu. Ya. Fi'il amar itu apa? Setiap fi'il dituntut, kita menggunakan itu untuk menuntut gitu ya. Yang dengan untuk husulnya atau tercapainya suatu di waktu yang akan datang. Ini contoh tadi, ijlis. Nah, ijlis ini yang mana dia adalah fi'il amar, kita menuntut sesuatu yang mana sesuatu itu terjadinya di waktu yang akan datang. Karena patokan waktu adalah pas kita ngomong tadi. Paham ya definisi fi'il amar? Jadi fi'il amar itu apa? Fi'il perintah gitu. Fi'lun atau kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal, seperti itu. Nah, habis itu pembahasannya, berarti kesimpulannya apa? Fi'il itu fi'il ada 3. Fi'il madhi, tulisannya seperti ini kalau tidak pakai alif lam, madin. Atau kalau dia pakai alif lam, al-madhi, tulisannya pakai ya di belakangnya ya. Nah, fi'il mudhari
Dan terakhir adalah fi'il amar. Nah, madhi menunjukkan waktu yang telah berlalu, mudhari waktunya itu bisa hadir atau bisa mustakbal. Gitu. Amar waktunya pasti mustakbal. Itu waktu, gitu ya. Tapi kalau makna amar itu menunjukkan perintah. Baik. Nah, tentunya kita nanti akan perlu mengenal bagaimana bentuk-bentuk mereka, gitu. Nah, itu nanti disorof. Insyaallah kapan-kapan kita coba untuk mengenal mereka lebih dalam, gitu. Bentuk tayyib. Habis ya, insyaallah untuk fiil. Nanti di pertemuan ini. Nah, ini bagannya silahkan antum lihat di kitab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita sudahi? Ustaz, tadi mamana kitoka ya Ustaz? Gimana? Kitoka, it'am kitoka itu tadi mamana ya Ustaz? At'im, beri makanlah. Beri Kito, makan kucingmu kucing. apa? Iya. Kamu. Ustaz. Kaf, kamu. Ya, tayyib. Ada lagi? Tayyib. Jika tidak ada, kita cukup sampai di sini. Insya Allah nanti PR-nya menyusul ya. Ya, silahkan di merojaah kembali pelajarannya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan keikhlasan di dalam setiap langkah-langkah kita. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum wa fiikum.